Film ini menceritakan kisah yang cukup membagongkan. Seorang pria jatuh cinta dengan calon istri dari anaknya, dan bahkan mereka sudah melakukan sesuatu yang di luar batas tanpa sepengetahuan dari anaknya tersebut, hingga terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul Damage yang dirilis pada tahun 1992 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Stephen bekerja di sebuah perusahaan penting di kota tersebut. Dia menjadi seorang pimpinan dan bahkan akan menjadi seorang direktur. Karirnya sangat bagus. Memiliki istri bernama Ingrid yang selalu setia padanya. Suatu malam Stephen menghadiri sebuah pertemuan orang-orang penting. Di sana dia melihat ada seorang wanita yang memandanginya dari kejauhan. Hingga wanita itu mendekatinya dan memperkenalkan diri. Namanya adalah Anna, kekasih anaknya Stephen yang bernama Martin. Entah apa tujuan Anna memperkenalkan diri duluan pada Stephen. Padahal esok harinya Martin datang ke rumah orang tuanya, membawa Anna dan memperkenalkan pada mereka. Anna terlihat sangat pendiam. Sampai-sampai ibunya aja terheran-heran ada apa dengannya. Ya, Martin tidak tinggal bersama orang tuanya. Dia lebih memilih untuk hidup mandiri. Pertemuan mereka kemarin tampaknya membuat Anna dan Stephen jadi memiliki hubungan yang tak biasa. Mereka janjian ketemuan di rumah Anna dan terjadilah permantapan. Ini cukup membagongkan. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Martin dan ayahnya memang diketahui tidak begitu akrab, namun bukan berarti hubungan mereka tidak baik. Stephen dikenal cuek terhadap anak-anaknya, namun kala itu Martin memberitahukan padanya kalau dirinya mendapat pekerjaan yang bagus menjadi seorang wakil editorial di sebuah percetakan media. Stephen bangga padanya. Perlahan-lahan Anna diperkenalkan pada anggota keluarga mereka, terutama sang kakek. Makan bersama di sebuah restoran, dan di sini Ingrid merasa kalau dia tidak suka dengan Anna. Namun Stephen tidak peduli. Dia terus ketemuan dengan Anna secara diam-diam dan terus melakukan permantapan. Tidak hanya sampai di situ, ketika Anna dan Martin pergi berlibur di Paris, Stephen tidak mau kalah. Dia juga ikut ke sana secara diam-diam. Izin sama Ingrid kalau dia ada urusan bisnis. Padahal ujung-ujungnya begituan. Stephen rela check-in di hotel yang berseberangan dengan hotel mereka. Stephen tersiksa jika melihat Anna dan Martin bersama. Namun suatu hari Anna berbicara pada Stephen kalau hubungan mereka ini hanya sebatas teman nganu saja dan tidak lebih. Tapi Stephen inginnya lebih. Dia ingin bersama Anna sampai kapanpun. Ketika Stephen mendatangi Anna di sana, ada teman lamanya Anna berkunjung. Jadi dia pura-pura ingin pinjam buku saja lalu pergi. Tapi yang terjadi sebenarnya, Stephen menunggu temannya itu keluar dari rumah Anna, lalu dia kembali lagi ke rumah Anna dan ya, begitulah. Anna mulai dekat dan diterima oleh keluarga Martin. Mereka diajak ke rumah sang kakek, makan bareng dan menginap di rumah sang kakek yang cukup besar. Tentu saja pandangan Stephen tidak bisa lepas dari Anna. Bahkan Stephen sampai salah tingkah ketika Anna dan Martin memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat ini. Di sana dan malam itu Stephen lagi-lagi berani-beraninya bersama Anna. Namun mereka tidak ngapa-ngapain, hanya saling bersedih karena Anna akan dilamar oleh Martin. Dan pertemuan mereka malam itu ternyata dilihat oleh anaknya Stephen yang masih kecil, bernama Sally. Beruntungnya Sally tidak mikir-mikir yang macam-macam karena memang dia masih belum mengerti. Kemarin mereka diundang ke rumah sang kakek. Kini giliran Anna yang mengundang mereka ke rumah ibunya. Tapi di sini terlihat beberapa kali ibunya Anna sedikit memberikan singgungan pada Anna. Jadi kata ibunya, tipe pria Anna itu bukanlah Martin, melainkan Stephen. Namun itu hanya kiasan. Ya, tetap saja suasana jadi agak canggung setelah itu. Tapi dibalik semuanya, bukan tanpa alasan mengapa ibunya Anna mengatakan hal tersebut. Ya, jadi dia tahu apa yang terjadi pada Anna dan Stephen hanya dengan melihat dari tatapan mereka saja. Ibunya Anna memperingatkan Stephen untuk menjauhi anaknya sebelum terlambat. Tapi apa daya, Stephen masih belum bisa lepas dari Anna. Apalagi Stephen mendapat kiriman dari Anna berupa kunci apartemen mereka yang baru.
Ya, Anna dan Martin telah pindah apartemen. Suatu hari, mereka ketemuan di sana dan melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tapi apesnya, Stephen melupakan kunci kamarnya yang masih tertinggal di luar. Beberapa saat kemudian, Martin datang dan melihat kunci itu masih berada di luar. Begitu dia masuk, dia terkejut. Bukan main, Anna lagi tempur. Martin yang shock lantas mundur perlahan-lahan hingga dia terjatuh dari lantai 3 dan koit. Ya, polisi datang dan meminta keterangan pada Stephen. Stephen mengakui semuanya kalau dia ada main di belakang anaknya dengan calon istrinya. Dan kabar tersebut hampir tersebar ke berbagai media. Tentu saja Ingrid akhirnya tahu apa yang dikerjakan suaminya. Anaknya meninggal gara-gara sang suami. Udah gitu, dia dikhianati juga. Stephen mencoba kembali mendatangi Anna di rumah ibunya. Stephen sudah diperingatkan untuk menjauh dari anaknya, namun dia masih bebal. Pada akhirnya, Stephen kehilangan semua yang ia miliki. Kekasih, istri dan keluarga serta karir hancur dalam sekejap. Dan kini, dia mengasingkan diri ke negara lain dan hanya bisa meratapi perbuatannya. Ya, itulah tadi alur cerita film Damage. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.